Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar otomasi industri tentang sistem pengepakan tepung otomatis. Lanjut. Di sini kita ada 3 anggota. Yang pertama saya, Eri Iskandar Lutfila dengan NIM 11021742265. Vicky Sapiana dengan NIM 110217090. Dan saya ada Jakaisar Suarso Buana 110218416. Intro pendahuluan. Pengepakan merupakan suatu cara dalam penataan produk sedemikian rupa sehingga mudah dalam proses pendistribusian. Pengepakan atau pengemasan membentuk ukuran dan membentuk bentuk tertentu sehingga mudah dalam penyusunan dan pengangkutan produk. Referensi kami adalah suatu alat yang dapat melakukan proses pengisian dan pengepakan tepung secara otomatis dengan memanfaatkan PLC atau Programmable Logic Controller sebagai pengontrol, sensor proximity optik sebagai pendeteksi kemasan di tempat pengisian, sensor load cell sebagai pendeteksi berat tepung yang akan ditimbang, dan hasil penimbangan ditampilkan pada LCD. Kemasan yang telah terisi tepung akan dibawa oleh konveyor untuk proses pengepakan dengan menggunakan mesin penjahit dan akan masuk ke dalam box tepung yang sudah disediakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan CS Programmer atau dasar rancang sistem dari sistem pengisian tepung otomatis. Di sini kami membagi 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahapan pengisian, tahapan kedua itu perajutan, dan tahapan ketiga itu pengepakan. Di mana tahap pengisian ini yang tahap pertama, di situ kita menggunakan atau adanya sensor proximity pertama. Terus juga ada timer juga di tahap pertama, dan otomatis ada valve juga. Dan juga jangan lupa di sini ada limit switch 1 dan juga load cell. Dan juga ada limit switch 2. Nah, masuk ke tahap kedua, di situ adanya proximity kedua dan si mesin jahit, dan juga kita menggunakan timer. Dan untuk tahapan ketiga di proses pengepakan, di situ ada proximity ketiga dan juga ada counter untuk menghitung si karung tepung yang sudah selesai dikemas. Mungkin untuk CS Programmer segitu, bisa dilanjut. Nah, di sini kita masuk ke check designer atau dasar kerja sistem. Oke, ini untuk yang tadi dibilang sama Bang Vicky, yang adalah stage pertama atau pengisian. Nah, pertama itu tepung ada di dalam tangki. Nah, di situ setelah mesin dinyalakan, yaitu dengan menekan I 0.00 sehingga fungsi keep mengunci alamat pada koilnya dan menyederhanakan rangkaian relay LEDs. Lalu fungsi keep turut menyalakan konveyor dengan karung tepung. Lalu kondisi berlanjut ketika karung tiba tepat di bawah solenoid valve, sehingga konveyor sensor berupa proximity I0.02 dengan timer 50 BCD. Setelah timer habis, maka solenoid valve yang yaitu Q100.02 akan otomatis terbuka sehingga tepung akan mengisi ke karung. Lalu pengisian tepung akan men-trigger limit switch 1 sehingga menyalakan load cell, dan load cell akan mengukur berat sesuai yang diinginkan lalu menyalakan limit switch 2 yaitu 0.04. Reformasi dilanjutkan pada solenoid valve yang tadi dengan key 100.02 untuk menutup valve sehingga konveyor dapat berjalan kembali. Untuk yang kedua itu ada stage perajutan. Yang pertama itu konveyor tepung tiba pada tahap kedua yaitu perajutan. Proximity sensor yang kedua itu 0.06 mendeteksi keberadaan tepung di bawahnya, kemudian menghentikan konveyor dan otomatis menjalankan mesin jahit. Mesin jahit bekerja menutup karung tepung selama 30 BCD dan otomatis off setelahnya. Konveyor akan otomatis on karena sensor proximity mendeteksi mesin jahit off. Lalu untuk stage 3 itu pengepakan. Konveyor berisi karung tepung yang sudah siap, kemudian menuju ke tahap 3 itu pengepakan. Karung tepung pada konveyor berjalan akan terdeteksi dan terhitung oleh sensor proximity 3 yaitu 0.07. Konveyor kemudian maju ke tempat penyimpanan yang berkapasitas sebanyak 5 buah karung tepung siap diangkut. Fungsi counter bernilai 0 menunjukkan bahwa kapasitas sudah penuh sehingga mereset counter menjadi 5 kembali. Ketika satu
karung tepung kembali melewati counter, maka proses pengapakan akan berulang secara kontinu. Nah, jadi di sini kami akan mensimulasikan si desainernya tentang sistem pengapakan tepung. Nah, pertama, jika sistem di-on-kan, otomatis si konveyor akan berjalan. Dan di sini kita misalkan belum ada si karungnya atau karung tepungnya. Selanjutnya, jika di sini ada karung tepung, otomatis si proximity 1 akan mendeteksi adanya si karung tepung. Dan akan ada delay selama 50 BCD untuk menyalakan atau membuka kartu si valve. Dan si karung akan terisi oleh tepung dan si limit switch akan aktif untuk menjalankan si load cell atau timbangan ini. Si karung sudah terisi tepung sesuai dengan keinginan kita, maka si limit switch 2 akan aktif dan menjalankan si konveyor dan karung akan menuju tahap kedua atau tahap peranjutan. Nah, di mana di tahap kedua ini, jika si karung telah sampai ke tahap kedua, si proximity 2 akan mendeteksi adanya si karung dan otomatis si karung akan dijahit selama 30 BCD. Nah, setelah selesai dijahit sampai 30 BCD, otomatis si mesin jahit akan mati dan si sensor proximity juga akan mati dan menjalankan si konveyor lagi untuk menuju ke tahap 3 atau tahap pengepakan. Dan di tahap pengepakan ini si proximity 3 akan mendeteksi adanya karung yang terisi oleh tepung dan sudah dijahit atau di proses pengepakan ke dalam box tepung. Dan di sini bisa terlihat untuk box tepungnya kita set sebanyak 5 karung dan akan habis sampai akan berganti box baru setelah si box tepung yang pertama ini atau 5 ini udah habis. Jadi kita bisa lihat misalkan box pertama ini udah 0, otomatis akan kembali atau mereset ulang menjadi 5 lagi. Dan proses ini akan terus berlangsung secara kontinu gitu, terus berulang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Bramanti Aji Pramudya sebagai selaku pengajar mata kuliah otomasi industri. Semoga sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.